mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Pertanyaan, apakah Allah itu hanya khusus untuk orang Israel? Ya, tentunya tidak demikian kan? Karena Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Itu di Ulangan pasal 16. Tuhan itu tidak memandang bulu. Jadi siapa saja yang taat, ya, yang menuruti akan segala firman-Nya, pasti dialah yang menjadi umatnya. Jadi bukan cuma bahkan orang Israel menolak. Itu sebabnya keselamatan ini diberikan kepada semua orang. Seperti yang juga Yesus katakan di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Nah, siapakah suatu bangsa ini? Ya, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, ya, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi sebetulnya keselamatan itu untuk semua bangsa. Memang harus diakui bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka menolak. Tadi teman-teman Kristen juga sudah mengatakan, ya, mereka itu menolak. Sehingga keselamatan ini diberikan kepada siapa saja. Contohnya, seorang wanita yang meminta pengasihan dari Yesus. Akhirnya kan Yesus menyembuhkan anaknya. Karena iman. Demikian juga kita ketika kita beriman kepada Tuhan, siapa saja, bangsa siapa saja, pasti Dia akan menerima kita. Dalam Matius 8 ayat 12-13 juga dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Apakah ini hanya ditujukan kepada orang Israel, kepada domba-domba itu? Tentunya tidak. Ayatnya jelas. Itu sebabnya juga dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Semua etnis ini, brother. Jadi semua bangsa murid Yesus. Jadi tidak terbatas kepada satu etnis, satu bangsa, tetapi semua bangsa. Karena memang Allah itu kan Allah untuk semua bangsa. Allah itu bukan cuma Allah bangsa Arab. Allah itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi semua bangsa. Ya. Kalau misalnya Allah itu cuma bangsa Israel, berarti bangsa Indonesia itu tidak termasuk. Kalau misalnya Allah itu cuma khusus untuk bangsa Arab, berarti orang Indonesia tidak termasuk dong. Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa. Tetapi ya memang harus kita akui, ya, umat Israel itu adalah umat pilihan. Tapi sayang sekali mereka keras tengkuk. Akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi saya kira tanggapan saya itu, brother. Oke, kasih. Baik. Oke. Saya ingin tahu, ketika kemudian kerajaan Tuhan akan diberikan kepada bangsa lain, kata Bapak tadi, itu kerajaan Tuhan diberikan kepada bangsa lain yang dimaksud di sini bangsa Romawi, bangsa Yunani gitu, Pak. Non bangsa Israel. Enggak, kerajaan itu harus Israel. Kerajaan Yahudi itu kerajaan Tuhan yang ada di Bani Israel itu harus nampak, Pak. Kerajaan mana yang Anda maksud? Kerajaan Tuhan ini adalah kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Iya, indah. Ketika Tuhan datang menyatakan diri kepada Bani Israel secara beruntun lengkap kitabnya, kemudian mereka punya kerajaan. Kerajaan Daud, kerajaan dan seterusnya. Sekarang kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Mana kerajaan itu, Pak? Kerajaan yang dimaksud di sini adalah kerajaan surga, kerajaan Allah. Dalam bentuk spiritual. Kerajaan Allah. Itu ada kaitannya dengan Matius 8 ayat 12 dan 13. Jadi aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi ini merujuk pada kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Jadi bukan kerajaan dunia. Janji Tuhan kepada Abraham, apakah itu kerajaan dunia atau kerajaan surga? Itu menyangkut
dunia dan akhirat. Oke. Jadi itu Kalau di dunia dan akhirat. di dunia mana kerajaannya? Bang Richard diam dulu, Bang Richard gantian. Ya. Kerajaan dunia yang Diberikan, yang diambil dari yang Israel, diberikan yang diambil dari Israel diberikan kepada bangsa lain, mana kerajaan itu sekarang di dunia? kalau berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang dari keturunan-keturunan Israel ada kan, tetapi itu hanya sebatas di dunia. Dan Iya, itu tentunya yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu ya ketika Yesus datang atau ketika hari kiamat, yaitulah kerajaan surga. Kerajaan itu diambil dari Bani Israel diberikan kepada bangsa lain. Kerajaan fisik itu mana? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah, ini kerajaan Allah, ini berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan bukan Allah kerajaan itu apa, brother? tadi katanya kerajaan fisik juga. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Matius 21 ayat 43. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke. Jadi bukan Mana bangsa berbicara itu? tentang kerajaan dunia, tetapi apa? Kerajaan Allah. Oke. Mana kerajaan itu? Kan diberikan kepada sebuah bangsa. Kerajaan mana yang Anda maksud? Kerajaan itu yaitu apa? Yang non Yahudi, yang percaya kepada Allah, yang beriman. Siapa itu, Pak? Mana kerajaan itu? Kerajaan bangsa di luar Yahudi itu yang mana? Ya kerajaan Allah, brother, surga yang nantinya akan diberikan. Kerajaan Kan ini itu kerajaan bangsa. Di Matius itu kerajaan Allah, brother. Ia tahu kerajaan yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu menyangkut surga. Di dunia juga ada kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Itu berbicara tentang dunia, ada juga. Nah, itu dia makanya mana kerajaan kerajaan Israel akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, itu bangsa yang lain. Ini siapa? Mana kerajaannya? Jadi penekanan yang saya bawakan ini adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Berarti kerajaan yang diambil dari Bani Israel? Tidak ada kerajaan dunia yang diambil dari bangsa Israel, tidak ada. Lalu apa yang diberikan kepada bangsa lain? Sementara Bani Israel masih menyembah kepada Tuhan yang benar. Yaitu kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah berarti mereka tidak lagi menyembah Allah. Karena sudah diambil, diberikan kepada bangsa lain. Tidak semuanya. Karena ada juga bangsa Israel yang taat. Contohnya nabi-nabi. Nah, berarti belum diberikan. Secara rohani belum diberikan. Secara jasmani nggak ada. Ada yang tetap berpegang teguh, ada juga yang tidak. Jadi bagi yang tidak berpegang teguh, mereka keluar, terlempar dan digantikan oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu yang dimaksud itu dengan ayat ini. makanya saya katakan kerajaan Allah itu adalah mereka menggaungkan asma Allah, mereka menggaungkan nama Tuhan mereka, mereka memuliakan siang dan malam Tuhan mereka. Orang akan datang berbondong-bondong, berlimpah-limpah hartanya untuk disajikan kepada Tuhan mereka. Itu mana kerajaan itu? Itu kerajaan Allah ketika akan datang kiamat. Mereka akan apa? Ya, makanya baca di Matius juga 8 ayat 12-13. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Ya, itu di surga. Kapan mereka akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal. Itu di surga. Itu di surga. Waktu kerajaan surga. Nah, itu di surga, betul. Itu di surga. Kerajaan surga. Betul. Ya. Itu di surga. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian tidak diberikan kerajaan tapi ngaku-ngaku diberikan kerajaan, Pak? Tidak ada orang yang mengaku-mengaku kemudian tidak diberikan kerajaan. Karena ketika kita beriman, ketika kita mempercayai Allah, pasti kita akan diselamatkan dengan menuruti, bukan cuma sekedar percaya, tetapi menuruti akan perintah-perintahnya, pasti kita akan diselamatkan. Oke, kembali. Perintahnya jelas hanya untuk Bani Israel. Utusan-utusan yang datang hanya untuk Bani Israel. Sabar. Allah yang kita sembah adalah Allah alam semesta. Ya, betul itu. Betul. Mazmur 147, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub
ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terus Anda di mana di sini pada saat Tuhan mengukuhkan ini melalui Daud, bahwa ketetapan dan hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk ketetapan Bani Yakub. Saudara saya di mana? Pengkhotbah 12:13 ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, perintah Allah. Karena ini adalah kewajiban setiap orang peganglah pada perintah-perintahnya, huruf besar, perintah Allah. Jangan Anda Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bagaimana Allah akan menghakimi kalau Dia tidak memberikan hukum kepada bangsa-bangsa? Iya. Udah dia guna. Ya. Iya. Jadi tolong pahami dulu apa gembala. Emang siapa gembala di luar Bani Israel pada saat itu? Nggak ada, Pak. Jadi ketika dikatakan segala manusia, segala orang, segala bangsa, itu untuk mereka. Karena mereka adalah satu gembala. Coba Anda baca nomor 11-nya tuh. Memang ada gembala di luar Yahudi pada saat itu? Nggak ada. Makanya di Hakim-Hakim, Pak, terang sekali dikatakan, Hakim-Hakim 20 nomor 26, kemudian pergilah seluruh orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa dikatakan di situ. Apakah Anda ingin menabrakkan pernyataan Tuhan di dalam Mazmur 147? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Apakah Anda ingin mengatakan kepada semua orang, artinya orang semua? Lalu ini pernyataan Tuhan mau dikemanakan? Jadi kita jangan salah mentafsirkan dalil dari kitabnya orang. Ketika dia mengatakan bahwasanya akhir kata dari segala yang didengar itu ialah takutlah akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Setiap orang apa? Setiap orang Bani Israel. Oke, begini brother. Ketika orang-orang Israel ditawan di Babylon dan juga di Mesir, maka di sana terjadi percampuran kawin-mawin. Jadi ada orang-orang kafir kawin-mawin dengan orang-orang Israel. Juga di Babilonia, ketika orang-orang Ibrani ini ditawan, ya, orang-orang pintar ini ditawan, mereka juga di sana kan beranak pinak. Kemudian terjadilah apa? Kawin-mawin. Nah, ketika Allah memerintahkan mereka keluar dari Mesir, Musa membawa mereka keluar dari Mesir, mereka itu bukan saja bangsa Israel, tetapi bangsa campuran, brother. Jadi di sini bukan cuma bangsa Israel, tetapi sudah di luar bangsa Israel. Jadi mereka ketika meninggalkan Mesir tidak lagi kamu sudah kawin, kamu tinggal di sini ya. Tidak. Itu sebabnya pengaruh dari bangsa-bangsa kafir, maka terjadilah apa? Penyembahan berhala di tengah-tengah orang Israel. Makanya Allah murka. Ya, Allah murka. Jadi saudara-saudara, orang yang bergabung dengan bangsa Israel juga dari bangsa-bangsa kafir, dari Mesir dan bangsa-bangsa sekitar. Itu sebabnya ketika mereka, Allah mengatakan apa? Bangsa bukan cuma bangsa. Jadi bukan cuma bangsa ya, tapi bangsa-bangsa, karena sudah ada di sana bangsa campuran. Bangsa non-Yahudi sudah bercampur baur dengan orang-orang Israel asli. Karena apa? Terjadi apa? Perkawinan. Sama juga dengan saat ini kan, orang Yahudi juga ada yang sudah kawin dengan orang Arab, ya, orang Indonesia ada, malah ada yang yang Billy itu kan
Dia juga kan keturunan apa? Yahudi Indonesia. Jadi mereka juga termasuk apa? Bangsa-bangsa di luar non-Yahudi, brother. Jadi Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa. Bukan cuma bangsa Arab, bukan cuma bangsa Yahudi, tapi juga bangsa Indonesia. Itu sebabnya Yesus katakan, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Itu ya, brother. Saya tanya dulu, pengkhotbah ini ditulis oleh siapa? Oleh Salomo. Sorry, bukan Salomo, Raja Daud. Sorry. Jadi ketika kemudian penulisnya menuliskan, apakah ini berlaku terhadap data ini berlaku kepada umat di luar Israel? Berbicara tentang hukum-hukum Allah itu adalah universal. Iya, jadi orang-orang yang kemudian tidak memahami firman Tuhan di luar Bani Israel pada saat itu mendapat hukuman dari Tuhan karena melanggar hukum-hukum Tuhan yang datang kepada pengkhotbah. Itu tergantung dari orang. Ketika mereka sudah dengar akan firman Tuhan, kemudian mereka tidak menuruti, maka mereka di bawah hukuman. Oke, tunjukkan data perintahnya kepada Bani Israel untuk menyebarkan berita-berita ini kepada non-Yahudi. Silakan. Maksudnya? Nah, kan ini untuk non-Yahudi katanya. Sudah jelaskan ayatnya. Ya, mana setiap orang. Ya, mana perintahnya oleh Tuhan agar semua Bani Israel itu menyebarkan tentang ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Tidak ada perintah dari Allah. Ada perintah. Diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan hukum ini kepada semua bangsa. Tidak ada. Tetapi bagi siapa yang mendengar, ya pastilah mereka akan apa? Akan melakukan atau tidak melakukan, tergantung pilihan. Bagaimana mau mendengarkan? Orang sudah dengar, tapi itu bukan untuk mereka. Ada sebuah sekolah, ada orang ngajar, guru mengajar depan kelas, Anda lewat di sekolah tersebut, diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan rumah, mencari pot bunga dengan bunganya warna pink. Anda juga ikut menyiapkan itu. Ketika besok hari tugas dikumpulkan, Anda datang bawa pot bunga. Apa kata guru dan apa kata murid-murid yang ada di sana? Ente siapa? Loh, kemarin saya mendengarkan Pak ada perintah untuk kumpul bunga. Anda siapa? Anda tidak baca Nabi Yunus? Kenapa dengan Nabi Yunus? Kenapa? Nabi Yunus ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi mengabarkan berita agar mereka itu bertobat, mereka itu juga orang-orang kafir, orang-orang sudah campuran. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi memang ada juga satu waktu ketika Tuhan melihat bahwa bangsa itu tidak lagi menuruti akan perintah-perintah Tuhan, maka Allah mengutus seorang nabi untuk apa? Menobatkan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi ada juga yang bertobat, tetapi ada yang juga tidak. Tetapi ketika ini diperintahkan kepada Nabi Yunus, akhirnya kan bangsa itu tidak apa? Maksudnya akhirnya bangsa itu apa? Menerima akan firman Tuhan sehingga Allah tidak membinasakan. Jadi ada kasus-kasus juga yang seperti itu. Tetapi berbicara tentang firman Tuhan itu adalah universal. Hukum Tuhan itu adalah universal. Sebab bagaimana Tuhan akan menghakimi kita kalau dia tidak memberikan hukum. Jadi itu masalahnya. Sekarang permasalahannya Bapak, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada keturunan Yakub, apakah ada data bahwa itu berlaku kepada bangsa lain? Ya, contohnya di Pengkhotbah 12, 13, 14. Lah, itu bukan ke bangsa lain itu Pak. Setiap orang yang memiliki gembala dan gembalanya itu adalah Bani Yakub. Jangan cuman karena ada di setiap orang maksudnya ini orang yang ada di dalam kalangan gembala tersebut. Domba-domba Yakub. Tadi saya sudah katakan ketika bangsa Israel